House Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Melni Fitrah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 2 dengan nomor NIM 234022033. Melaksanakan praktek pelaksanaan pembelajaran untuk UKIN pada fase E kelas 10 di MAN 2 Solo Selatan dengan materi tentang ketentuan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Masih semangat? Masih. Ya, kita sekarang belajar pelajaran Fikih. Dan baiknya sebelum belajar, marilah kita sama berdoa dulu. Tolong dipimpin oleh ketua kelas. Ista'id. Ayya bina naqra'u doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya tolong dirapikan rapikan tempat duduknya. Coba berdiri, lihat pakaiannya sudah rapi apa belum? Nah, sini sudah rapi? Yang hadap Wahyu lihat ke depan. Baik, hari ini ada yang tidak hadir. Ada Bu. Siapa? Wahyu dan Amir. Kemana dia? Sakit mungkin, Bu. Sakit. Sudah berapa hari? Sehari ini, Bu. Satu hari ini saja. Ya, Bu. Nah, siapa lagi? Abil. Abil, mana dia? Sakit. Sakit juga? Ya. Dari Nah, kemarin, Bu. sakitnya berapa hari? Dari kemarin. Kemarin. Ya, Bu. Siapa lagi, ada lagi? Tidak. Yang dua saja? Ya, Bu. Nah, untuk itu kepada anak-anak ibu ingatkan agar menjaga Kesehatan. Karena apa? Sebentar lagi kita mau ujian. Untuk itu mari kita jaga kesehatan kita agar nanti ketika ujian tidak ada yang Sakit. dan juga harus belajar dengan Sungguh. biar dapat menjawab soal ujian nanti dengan Baik. baik. Nah, baik anak-anak, seminggu dulu kita sudah belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, ibu tanya, apa saja kewajiban orang yang hidup terhadap jenazah itu? Ada berapa kemarin? 3. Ada 3 apa? Ada? Apa saja? Rani, apa saja? Yang pertama? Ngapain dulu? Yang kedua
kurban dan akikah. Nampak depan? Tentang kurban dan akikah. Dan capaian pembelajaran hari ini yaitu kita sebagai peserta didik akan nanti terbiasa untuk melakukan ibadah yang memiliki dimensi sosial. Dan selanjutnya, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu dapat menganalisis pendapat para fuqaha tentang terkait dalil dan proses istidlal dari hukum kurban dan akikah. Baik, untuk hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang kurban. Pembahasan materinya yaitu yang pertama tentang pengertian kurban. Kemudian yang kedua yaitu tentang menelaah hukum dan dalil kurban. Kemudian yang ketiga yaitu tentang sejarah kurban dan ketentuan kurban. Nah, dari pelajaran ini nanti akan kita dapatkan pemahaman bermakna, yaitu melaksanakan kurban dan akikah adalah sebagai wujud ketaatan seorang hamba terhadap Allah yang akan berdampak positif nantinya dalam kehidupan secara spiritual dan sosial. Pernah ikut serta dalam penyelenggaraan kurban? Pernah? Ada. Baik, sebelum belajar tentang kurban, Ibu ingin tahu kemampuan Ananda semua dulu tentang pelaksanaan kurban ini. Nanti ada soalnya dalam LKPD ini, tolong ditulis nama dan dikerjakan di kertas LKPD-nya. Paham? Nah, silakan. Buat namanya dulu ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Nah, kumpulkan lagi. Sudah? Yang sebelah situ sudah? Sudah kumpulkan semuanya? Sudah selesai? Sudah. Masih ada? Nah, baik, sebelum belajar tentang kurban, kita lihat perhatikan nanti yaitu tentang video penyelenggara kurban. Perhatikan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar spesial memperingati Hari Raya Idul Adha, yaitu mengenal ibadah kurban. Selain Hari Raya Idul Fitri, umat Islam juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari raya Idul Adha, serangkaian kegiatan dilakukan oleh umat Islam seperti sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau unta. Idul Adha juga sebagai tanda puncaknya rangkaian ritual ibadah haji di Mekah. Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban untuk memperingati peristiwa bersejarah di mana dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia menyembelih putranya Nabi Ismail atas perintah Allah. Namun Allah menggantinya dengan seekor kibas atau domba yang gemuk. Mengenal ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba
yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. artinya, sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar. Hukum kurban. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Orang yang mampu berkorban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh atau tidak disukai oleh Allah. Ketentuan hewan kurban. Adapun jenis binatang yang diperbolehkan adalah unta, sapi atau kerbau, kambing atau biri-biri. Dan ketentuan dari masing-masing hewan tersebut, yang pertama untuk unta sudah berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sudah berumur 2 tahun. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Di samping memenuhi ketentuan umur, yang paling penting adalah binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ketentuan lain, untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau, boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Nah, setelah melihat video tadi, semuanya sudah paham tentang kurban? Sudah. Untuk berikutnya, sekarang Ananda semua berdiskusi dalam kelompok tentang pelaksanaan kurban tadi. Boleh dilihat di LKS yang sudah ada atau di buku fikih yang sudah ada, atau boleh lihat di internet. Nah, semuanya sudah di kelompok masing-masing? Sudah. Nah, sekarang edukasi LKPD, nanti tolong diskusikan soal-soal yang ada di LKPD ini di kelompok masing-masing, yaitu tentang pengertian kurban, kemudian bagaimana hukum kurban itu, dan syarat hewan kurbannya. Bisa? Ya. Nah, silakan kelompok 1. Buat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Letak tangan lah kami. Yang pertama, pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya qurba, yaitu dekat. Kurban menurut istilah adalah suatu ibadah yang dilakukan bagi orang-orang yang mampu dengan syarat-syarat tertentu dan waktu tertentu, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi sebagian dosa pertama, tetapi menjadi wajib apabila didasarkan oleh seseorang. Yang ketiga yaitu syarat hewan kurban. Hewan tersebut hidup dan tidak cacat dan tubuhnya masih sehat. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana presentasinya tadi? Betul masalah? Ada yang salah? Dan sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggota Hadir, Teguh Nugra, Idris, Naila, Putri, Kesya, Hafifah. Saya akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok ini. Yang pertama, pengertian kurban. Kurban yang berarti dekat atau mendekatkan disebut juga udhiyah atau duhiyah. Secara harfiah berarti hewan disembelihan. Sementara itu ibadah kurban adalah salah satu ibadah pemeluk agama Islam dengan melakukan penyembelihan hewan ternak untuk disembahkan kepada Allah. 2. Hukum kurban. Menurut Imam Hanafi adalah wajib dilakukan bagi yang mampu, sementara Imam Maliki Quran hukumnya sunnah muakkad, makruh jika kita tidak melakukan bagi yang mampu. 3. Syarat hewan kurban. 1. Unta minimal berumur 5 tahun. 2. Sapi dan kerbau minimal umur 2 tahun. 3. Kambing minimal umur 1 tahun. Domba minimal umur 1 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kelompok 3 untuk presentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kurban, yaitu pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata parabol yang berarti dekat. Secara istilah, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan, dan hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinasabkan. 3. Syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban yaitu terus berilmu dan tidak cacat, misalnya pincang, buta matanya, kulit kering atau sakit. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan. Saya sudah mempresentasikan diskusinya. Dan hasil diskusi yang terbaik pada hari ini adalah dari kelompok 3 dan 4. Semangat ya. Kita mulai. Gua sebutkan namanya, nanti sebutkan nama negara dan lengkap nama temannya. Gua sebutkan nama temannya. Bisa? Bisa. Siapa? Bisa? Bisa. Nah, saat kita mulai. 1, 2, 3. Lutfi. Turki, Iragil. Brunei, Wahyu, Laos, Dika, Cina, Rizky, Guam, Idris. Indonesia, Eko,
Cina. Boleh kalau pakai temannya yang lain? Cina lah bro. Inggris, Afifah. Nah, berdasarkan video pembelajaran tadi dan hasil diskusi kita sudah paham tentang korban. Nah, yang pertama tadi yaitu tentang pengertian korban. Nah, pengertian korban tadi, korban itu menurut bahasa berasal dari kata korban yang artinya apa? Beda. Kemudian
Nah, sudah selesai kuis tadi, maka selesai pelajaran kita hari ini. Bagaimana dengan pelajaran kita tadi? Apakah mudah dipahami? Mudah. Mudah dimengerti? Mudah. Menyenangkan? Menyenangkan. Ya, baik. Berikut kita akan belajar tentang bagaimana tata cara penyembelihan binatang kurban itu. Apa yang disunahkan dalam penyembelihan binatang kurban dan apa hikmah dari penyembelihan binatang kurban itu. Nah, tolong Ananda semua nanti dicari di rumah tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang tata cara penyembelihan binatang kurban dan hikmah dari pelaksanaan kurban. Bisa? Bisa. Dan demikian saja